Pernahkah kalian mendengar suara tangis dari balik dinding rumah kosong? Atau mungkin bisikan lirih di tengah malam yang terasa seperti memanggil nama kalian? Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Selamat datang di lorong gaib. Sebuah lorong tak kasat mata yang membawa kalian menyusuri kisah-kisah paling kelam, paling menyakitkan, dan paling angker yang pernah terjadi di negeri ini. Malam ini, kita akan membuka sebuah kisah lama tentang seorang janda cantik dan seksi yang dulu dikenal ramah, penyayang, dan mandiri. Tapi siapa sangka, senyumnya yang manis menyimpan luka yang tak pernah disembuhkan. Luka yang disembunyikannya berubah menjadi dendam. Namanya Burani, seorang janda muda yang baru 2 tahun ditinggal mati suaminya. Ia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya, di sudut kampung kecil yang tampak tenang, tapi menyimpan wajah lain yang lebih gelap. Warga sering bergunjing, katanya, Burani terlalu cantik untuk sendiri, terlalu sering mengenakan daster tipis saat sore menjelang, terlalu akrab dengan para lelaki, termasuk Pak RT. Gosip pun menjalar seperti api di musim kemarau. Bu Roni Digap, perempuan murahan, dicurigai sebagai penggoda suami orang, anak-anaknya dijauhi, dan ia dikucilkan. Perlahan tapi pasti. Dan suatu malam, ketika hujan turun deras, rumah Burani terbakar. Orang-orang bilang itu kecelakaan, tapi ada suara yang mengatakan, itu dibakar. Tak ada yang menolong. Bogman. Pak RT hanya berdiri di kejauhan, memandangi api yang melahap rumah, dan tubuh Burani. Tubuhnya hangus tapi arwahnya tidak pernah tenang. Sejak malam itu, suara tangis perempuan sering terdengar dari puing rumahnya. Beberapa warga melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan daster terbakar, berdiri di depan rumah mereka, hanya menatap tanpa mata. Yang lebih mengerikan, satu persatu warga yang dulu mengucilkan Burani mengalami kematian tragis. Ada yang tersambar listrik, ada yang ditemukan tewas tergantung, dan Pak RT menghilang. Tak ditemukan sampai hari ini. Malam ini, lorong gaib akan membuka tabir dendam dari dunia lain. Dendam seorang janda yang dicaci, dibakar, dan kini kembali menuntut balas. Jangan remehkan air mata perempuan yang disakiti, karena jika ia mati dalam kesedihan, arwahnya akan kembali. Tak sebagai manusia, tapi sebagai kutukan. Selamat datang di kisah nyata. Kisah janda cantik yang meninggal dan dendam kepada warga dan RT hanya di lorong gaib. Kita semua tahu, di setiap kampung, selalu ada seseorang yang jadi bahan omongan. Bukan karena jahat, bukan karena berbuat onar, tapi justru karena mereka berbeda. Dan kadang, perbedaan itu cukup untuk memicu iri, dengki, dan kebencian tersembunyi yang pelan-pelan membusuk menjadi fitnah. Di ujung kampung kecil itu, ada sebuah rumah tua bercat putih yang mulai mengelupas. Di sanalah tinggal seorang wanita yang namanya selalu terdengar di setiap bisik-bisik warung, pertemuan RT, bahkan majelis pengajian malam Jumat. Namanya Burani. Burani bukan perempuan biasa. Ia janda, masih muda, cantik, kulitnya bersih, matanya tajam, dan tubuhnya, ya bisa dibilang, terlalu indah untuk ukuran seorang perempuan yang hidup sendiri. Sejak ditinggal mati suaminya 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik baja, Burani membesarkan 2 anak laki-lakinya seorang diri. Ia tak pernah minta belas kasihan, tak pernah menadahkan tangan. Ia menjahit, membuat kue, bahkan pernah coba berjualan daring, walau sinyal di kampung sering rewel. Tapi ia tetap berjuang. Yang jadi masalah bukan bagaimana ia hidup, tapi bagaimana orang memandang cara hidupnya. Banyak yang tak suka cara Burani berpakaian. Seringkali ia hanya mengenakan daster tipis saat menyapu halaman di pagi hari. Saat sore, kadang ia duduk di teras rumah dengan rambut dikuncir, minum teh sambil memandangi langit. Biasa saja sebenarnya, tapi bagi beberapa tetangga, itu dianggap sebagai menggoda. Mereka berbisik, lihat tuh, si janda Janet, enggolpe. Coba duduk-duduk di luar, pamer paha. Awas aja kalau sampai suami gue lewat situ. 1 kalimat menjadi 2, 2 menjadi 10. Dan gosip pun tumbuh seperti akar liar yang menjalar kemana-mana. Dan ketika gosip bertemu dengki, mulailah muncul fitnah yang lebih kejam. Dikatakan bahwa Burani sering menggoda suami-suami tetangga. Bahwa malam-malam tertentu, ada suara laki-laki dari dalam rumahnya. Bahwa ia menerima tamu gelap saat anak-anaknya tidur. Padahal, tidak pernah ada bukti. Tidak satupun warga yang benar-benar melihatnya berbuat tak senonoh. Tapi apa daya. Di kampung, kadang suara terbanyak lebih dipercaya daripada kebenaran. Yang paling menyakitkan, fitnah itu tidak datang dari luar, tapi dari orang-orang yang dulu paling dekat dengannya. Dari ibu-ibu yang dulu sering meminta tolong menjahitkan baju,
atau mengantar anak-anak mereka belajar bersama. Perlahan, semua menjauh. Bahkan anak-anak kecil mulai menghindari anak Bu Rani. Mereka diajari secara halus bahwa keluarga itu bukan keluarga baik-baik, dan itu lebih menyakitkan daripada umpatan keras karena sunyi dan pengucilan terasa. Jauh lebih dingin daripada cacian yang terdengar jelas. Bu Rani tetap tersenyum, tapi senyumnya tak lagi tulus. Tatapannya kosong, seperti memendam sesuatu yang tak bisa ia ucapkan. Setiap pagi ia tetap menyapu halaman, tapi langkahnya terasa berat. Dan setiap sore saat langit mulai oranye, ia tetap duduk di teras rumah. Bukan karena ingin menikmati teh, tapi karena itu satu-satunya waktu ia bisa merasa tidak sendirian. Beberapa warga sempat menduga ia depresi, tapi tak ada yang peduli. Bahkan saat ia datang ke rumah Pak RT untuk mengadu bahwa ada tetangga yang mengganggunya saat malam, Pak RT hanya menjawab singkat, "Ya ibu hati-hati aja, namanya juga janda, harus jaga sikap." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada makian. Sejak itu, Bu Rani berubah. Ia tidak lagi menyapa, tidak lagi tersenyum. Kadang, terlihat berdiri terlalu lama di depan rumah, hanya menatap kosong ke jalanan. Anak-anaknya yang dulunya ceria, jadi mereka jarang keluar rumah, seakan sudah tahu dunia di luar tak ramah bagi mereka. Namun, di balik sunyi itu, tersimpan bara yang perlahan membakar hati, dan orang-orang tak tahu bahwa luka yang tak pernah disembuhkan bisa menjadi dendam yang jauh lebih dalam dari kemarahan. Dendam seorang wanita yang dihancurkan bukan oleh musuh, tapi oleh mereka yang berpura-pura menjadi tetangga. Dendam itu tak langsung terlihat, tapi seperti api kecil yang menyala di balik dinding kayu tua. Ia tumbuh, membakar dalam diam, menunggu waktu untuk meledak menjadi azab, dan kampung itu tak tahu bahwa mereka sedang menyalakan lilin di atas tumpukan jerami, bahwa mereka bukan hanya menghancurkan seorang janda, tapi membangunkan sesuatu yang tak akan bisa mereka padamkan lagi. Begitulah awal dari kisah ini. Kisah tentang seorang perempuan yang hanya ingin hidup tenang, tapi tak diberi ruang untuk bernapas. Dan ketika ia pergi dengan cara yang mengerikan, ia kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai beong-beong dendam. Dan dari situlah semuanya bermula. Gosip, seperti benalu, tak butuh alasan untuk tumbuh. Ia hanya butuh waktu dan telinga yang mau mendengar. Dan di kampung itu, waktu selalu lambat dan telinga terlalu banyak yang menganggur. Awalnya hanya bisik-bisik kecil, desas-desus ringan yang terdengar saat ibu-ibu menyapu halaman, saat mencuci baju di sumur, atau saat antre beli sayur di warung Bu Lastri. Namanya disebut-sebut bukan karena prestasi atau kebaikan, tapi karena penampilannya, karena senyumnya, karena daster yang katanya terlalu tipis, karena ia masih muda dan hidup sendiri. Kalau memang niatnya baik, masa sih setiap sore duduk manis di teras rumah? Suaminya udah mati, tapi gaya hidupnya kok masih kayak gadis? Jangan-jangan dia sengaja cari perhatian, biar disamperin bapak-bapak. Awalnya hanya beberapa mulut, tapi semakin lama, semakin banyak yang ikut-ikutan. Seolah semua orang merasa berhak bicara tentang hidup Bu Rani, seolah kesedihannya, perjuangannya, membesarkan anak, tak penting. Yang dilihat hanya penampilannya, yang diperhatikan hanya tubuhnya. Yang lebih menyakitkan, fitnah itu datang dari mereka yang pernah ditolong olehnya. Dari mulut perempuan yang dulu sering dititipkan anaknya saat bekerja. Dari ibu-ibu yang dulu meminta bantuannya menjahit baju lebaran. Mereka semua seolah lupa. Karena satu hal yang kampung kecil tak pernah bisa terima, seorang janda yang tetap cantik adalah ancaman. Bu Rani tidak pernah membalas, tidak pernah mengamuk. Ia hanya diam, tapi diamnya bukan tanda lemah. Diamnya adalah dinding yang menahan. Amarah yang perlahan mendidih hari demi hari. Perlakuan warga makin kejam. Anak-anaknya dipukul saat bermain di lapangan. Dikatakan pembawa sial. Bahkan gurunya di sekolah mulai bersikap dingin. Tidak ada lagi undangan pengajian, arisan, atau kumpulan RT. Bu Rani dan Anokenania perlahan dilenyapkan dari lingkaran sosial kampung itu. Seolah mereka tidak layak hidup berdampingan dengan warga yang merasa lebih suci, lebih bersih, lebih pantas. Ada satu kejadian yang menjadi titik balik dari semuanya. Saat malam Jumat, salah satu ibu kampung mengaku melihat Pak RT keluar dari rumah Bu Rani. Tidak ada yang tahu itu benar atau tidak, tapi cerita itu meledak lebih cepat daripada api di alang-alang kering. Dalam semalam, nama Bu Rani menjadi laknat. Wajahnya jadi simbol godaan. Dan Pak RT, ia membantah, tapi semua tahu ekspresi panik di wajahnya tak bisa disembunyikan. Daripada memperbaiki nama baik Bu Rani, Pak RT memilih membela dirinya sendiri. Dan untuk menjaga citranya, ia ikut mengucilkan. Tak lagi menyapa,
tak lagi menengok rumah Burani. Bahkan ketika Burani datang untuk mengadukan seseorang yang sering melempar kotoran ke halaman rumahnya, Pak RT hanya menjawab dingin, "Ibu jaga sikap saja dulu. Jangan buat warga resah." Kata-kata itu menancap di hati Burani seperti paku karatan. Ia pulang tanpa berkata apapun, tapi sejak hari itu, matanya tak pernah lagi memancarkan harapan. Hanya kekosongan. Dan di malam-malam tertentu, tetangga yang tinggal di sebelahnya mulai mengaku mendengar suara perempuan menangis. Tapi bukan tangis biasa, tangis yang dalam, lirih, seperti seseorang yang disakiti berkali-kali, tapi tak bisa berteriak. Hari-hari berlalu, dan gosip itu tak berhenti, malah tumbuh jadi tuduhan. Ada yang bilang Burani pelihara tuyul, karena bisnis kuenya laris. Ada yang bilang dia ikut ilmu pelet, karena beberapa laki-laki sering terlihat memandangi rumahnya terlalu lama. Dan yang paling jahat, ada yang bilang anak Nania bukan anak suaminya dulu, tapi hasil dari laki-laki lain. Kampung itu berubah menjadi neraka yang membakar. Pelan, tanpa api dan Burani, tinggal di pusat bara itu, sendirian. Setiap langkahnya diawasi, setiap geraknya dinilai, setiap ucapannya dipelintir. Dan di balik pintu rumah kayu yang usang itu, satu-satunya hal yang tersisa hanyalah diam dan air mata. Pernah suatu malam, anaknya yang kecil demam tinggi, Aepi, keluar meminta bantuan. Ia mengetuk rumah tetangga terdekat, tapi tak ada yang membuka pintu. Entah mereka memang tak mendengar, atau pura-pura tidur. Ia membawa anaknya naik ojek ke puskesmas, sendirian, tanpa satupun warga yang peduli. Keesokan harinya, gosip malah menyebar bahwa ia keluar malam-malam untuk main lagi. Dan di titik itu, Burani tak lagi bisa menangis, karena ada batas, di mana hati manusia berhenti menampung luka. Dan ketika hati itu sudah penuh, ia mulai berubah, bukan lagi tempat untuk sabar, tapi tempat tumbuhnya dendam. Warga mungkin merasa sudah menang. Mereka berhasil mengusir tanpa mengusir, mengguk tanpa tangan, tapi mereka tak tahu bahwa yang mereka tanam bukan hanya rasa sakit. Mereka sedang menanam kemarahan yang tak bisa dibasuh air wudhu, yang tak bisa dikubur bersama tanah. Kemarahan yang terus hidup, bahkan setelah nyawa pergi. Dan malam-malam di kampung itu mulai terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, eneng, berdesir membawa bisikan. Bayangan hitam sering terlihat di ujung jalan. Dan seseorang, mulai menatap balik dari balik jendela kosong di rumah Burani. Seseorang yang tidak pernah lupa tentang apa yang pernah dilakukan warga padanya. Tentang bagaimana ia dikucilkan. Tentang siapa yang pertama kali menyebarkan fitnah. Tentang siapa yang membiarkannya sendiri saat ia butuh pertolongan. Dan sejak saat itu, kampung itu tak lagi benar-benar hidup, karena mereka telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tidak pernah mereka ganggu. Di balik setiap fitnah yang menjalar, selalu ada pemicu. Dan dalam cerita Burani, sosok itu bukan sekadar tetangga. Ia adalah tokoh masyarakat. Orang yang dipercaya, dihormati, bahkan ditakuti. Ketua rukun tetangga, Pak Surya, atau yang lebih dikenal warga sebagai Pak RT. Ia pria paruh baya, beristri, berharisma, dan punya suara lantang yang dianggap bijak oleh sebagian warga. Tapi entah mengapa, sejak awal ia punya perhatian khusus kepada Burani. Tak banyak yang tahu, Pak RT lah orang pertama yang datang ke rumah Burani setelah suaminya dimakamkan. Ia datang membawa sembako, memberi dukungan moral, dan menawarkan bantuan. Kalau butuh apa-apa, langsung bilang ke saya, Bu. Senyumnya waktu itu terasa hangat, tulus. Tapi siapa yang bisa menebak niat di balik sorot mata? Beberapa kali, Pak RT memang datang untuk urusan RT, pendataan, pengumpulan dana, atau mengantar surat edaran. Tapi pelan-pelan, waktu kedatangannya terasa terlalu sering, terlalu personal. Kadang hanya untuk alasan sepele, menanyakan kabar mensi sepiku, atau bahkan hanya menumpang duduk sore sambil merokok di teras. Dan yang membuat warga mulai bertanya-tanya, istrinya sendiri pun mulai curiga. Burani bukan perempuan bodoh. Ia tahu sorotan mata di kampung mulai tak enak. Ia mulai menjaga jarak. Setiap kali Pak RT datang, ia bicara seperlunya. Kadang memilih tidak keluar rumah. Tapi tetap saja, itu tak cukup. Karena rumor telah lebih dulu berkembang. Rumor bahwa mereka dekat. Rumor bahwa ada hubungan gelap antara janda muda dan tokoh kampung. Suatu malam, sebuah insiden kecil memicu gelombang besar. Burani mendapati ada kotoran manusia dilemparkan ke halaman rumahnya 2 kali, di pagi buta dan malam hari. Ia yakin itu bukan ulah anak-anak. Dan ia tahu, ia tak bisa terus diam. Maka ia memberanikan diri datang ke rumah Pak RT untuk mengadu. Malam itu,
Langit gelap tanpa bintang, hanya suara jangkrik dan dengung, lampu jalan yang terdengar. Ia mengetuk pintu rumah Pak RT dengan perasaan tak enak. Istri Pak RT yang membukakan pintu, tatapannya dingin, hampir menghina, tapi ia mempersilakan masuk. Walau dengan wajah enggan, Pak RT duduk di ruang tamu. Saat Bu Rani menjelaskan apa yang terjadi, tentang gangguan di rumahnya, tentang perlakuan warga, tentang betapa ia sudah tak tahan, Pak RT hanya mengangguk-angguk pelan, seolah-olah mendengar, tapi tidak benar-benar peduli, dan kalimat yang keluar dari mulutnya adalah pukulan paling telak yang pernah Bu Rani terima. Maaf ya Bu Rani, saya cuma bisa bilang, Ibu jaga sikap saja. Di kampung ini, jadi janda itu harus bisa menempatkan diri, tak ada empati, tak ada bantuan, hanya penghakiman halus yang menyamakan kesedihan dengan kesalahan. Bu Rani menunduk, tidak menjawab. Tapi malam itu, dalam diamnya, ada sesuatu yang patah. Ia pulang ke rumah, tidak sebagai perempuan yang butuh perlindungan, tapi sebagai seseorang yang mulai kehilangan rasa percaya pada manusia. Setelah itu, hubungan mereka dingin. Tak ada lagi sapaan. Bahkan saat acara kampung, Pak RT tak pernah menyebut nama Bu Rani. Rumahnya tidak pernah lagi dikunjungi. Bahkan jika ada bantuan dari kelurahan, rumah Bu Rani sering terlupakan. Lalu datanglah satu malam yang mengubah segalanya. Malam Jumat Kliwon, saat angin bertiup terlalu kencang dan udara terasa berat. Pak RT mengaku, dalam tidurnya ia bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Ia melihat Bu Rani berdiri di halaman rumah, menatapnya dari jauh. Tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Rambutnya panjang menutup wajah. Tak bicara, hanya diam. Dan dari belakangnya, dua anak kecil menggenggam tangannya. Mereka juga menatap. Pak RT terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah, tapi tidak cerita pada siapa-siapa. Ia pikir itu hanya mimpi. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Dan semakin hari, wajah Bu Rani dalam mimpinya makin hangus. Tubuhnya seperti terbakar, matanya bolong, dan kulitnya mengelupas. Ia mulai bicara dalam tidurnya, mengigau, mengucap nama Bu Rani berkali-kali. Istrinya mulai curiga, lalu marah, lalu takut. Warga pun mulai merasakan perubahan. Pak RT tak lagi tegas. Ia jarang keluar rumah, matanya merah, tubuhnya kurus, dan kadang terlihat bicara sendiri. Dan entah bagaimana, saat ia mulai terganggu secara batin, rumor baru muncul. Ada warga yang melihat Pak RT berdiri di depan rumah Bu Rani, tengah malam, sendirian. Ada yang bilang ia sering melamun di pinggir sumur, menatap kosong. Dan suatu malam, ia menghilang. Istrinya bilang Pak RT keluar rumah tanpa alas kaki, mengenakan sarung dan kaos tipis. Ia bilang ingin ke masjid, tapi hingga pagi ia tak pernah kembali. Warga mencari, manggil-manggil namanya, tapi hanya suara angin dan suara burung hantu yang menjawab. Dan sejak malam itu, suara ketukan pintu sering terdengar dari rumah kosong. Bu Rani. Warga mulai percaya, konflik antara Bu Rani dan Pak RT tidak selesai di dunia. Bahwa sesuatu yang tak terlihat sedang menagih balas. Bukan hanya karena fitnah, tapi karena pengkhianatan karena kadang. Dosa yang paling berat bukanlah yang kita lakukan dengan tangan, tapi yang kita biarkan terjadi dengan diam. Malam itu turun hujan. Gerimis lembut yang lama-lama berubah menjadi deras. Petir sesekali menyambar dari langit gelap yang murka. Angin menderu seperti membawa kabar duka yang belum terucapkan. Tapi bagi kampung itu, hujan hanyalah bagian dari malam. Tak ada yang merasa akan ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada firasat, hanya suara air menetes dari genteng. Dan bau tanah basah yang terbawa angin. Tapi di salah satu sudut kampung, di rumah tua yang catnya sudah lama mengelupas, di balik dinding rapuh dan jendela kusam, Bu Rani masih terjaga, seperti malam-malam. Sebelumnya, ia duduk di ruang tengah, menatap cahaya samar dari lampu minyak. Di sampingnya, dua anaknya sudah tertidur, lelah setelah seharian bermain dalam sunyi karena tak ada lagi anak kampung yang mau berteman dengan mereka. Tak ada satupun warga yang tahu bahwa sejak beberapa minggu terakhir, Bu Rani sering berbicara, sendiri, bukan seperti orang gila, tapi seperti seseorang yang sedang memohon. Atau mungkin mengutuk. Tak ada yang tahu bahwa ada luka yang sudah terlalu dalam untuk sembuh. Luka yang menganga, busuk, dan perlahan-lahan berubah menjadi kehancuran. Dan tepat malam itu, kehancuran itu datang. Tak ada yang tahu bagaimana awalnya, tapi sekitar pukul 2 dini hari, tiba-tiba ada teriakan. Suara lelaki tua yang tinggal 2 rumah dari Bu Rani. Api! Api, rumah Bu Rani kebakaran! Warga berhamburan keluar. Hujan masih turun. Tapi dari atap rumah Bu Rani,
Asap dan api sudah membubung tinggi. Api itu aneh menyala terang meski hujan deras, menjalar cepat, seolah-olah memang sengaja menyusup dari setiap celah dinding kayu dan atap rapuh. Dalam hitungan menit, seluruh rumah terbakar hebat, menyala seperti obor raksasa di tengah gelap malam. Tapi yang membuat semua orang membisu bukan hanya apinya, melainkan suara. Suara teriakan dari dalam rumah. Suara perempuan yang berteriak, histeris. Lalu diikuti suara tangis dua anak kecil. Tapi tak satupun warga yang mendekat. Mereka hanya berdiri di kejauhan, terpaku, menatap lidah api yang seolah menelan 3 nyawa hidup-hidup. Ada satu orang yang sempat ingin mendekat seorang pemuda yang tinggal di ujung gang. Tapi ia ditarik oleh tetangganya. Jangan, itu kehendak Tuhan. Jangan ikut campur. Tak ada yang mencoba menyiram air. Tak ada yang menelepon pemadam. Semua hanya menonton. Mulut mereka komat kamit mengucap doa. Tapi kaki mereka tertancap oleh ketakutan atau rasa bersalah. Tak ada yang tahu, tapi semua menyadari ini bukan kebakaran biasa. Dan ketika api akhirnya padam menjelang subuh, yang tersisa hanyalah arang dan sisa kayu hitam pekat. Rumah itu lenyap, dan di antara puing-puingnya ditemukan 3 sosok tubuh. Yang sudah gosong, 2 kecil, 1 besar, masih berdekapan. Warga berkumpul, tapi tak satu pun menangis. Tak ada yang melayat, tak ada yang memandikan jenazah. Hanya ada kasak kusuk, suara doa yang gugup, dan wajah-wajah yang menyembunyikan rasa bersalah di balik ketakutan. Yang mengurus jenazah adalah petugas kelurahan dan beberapa orang dari luar kampung. Jenazah Burani dan Anoko Nania dimakamkan di tanah pemakaman umum, di pojok paling belakang, tanpa batu nisan, tanpa doa dari tetangga, hanya tanah dan keheningan yang terasa. Salah. Sejak saat itu, kampung itu tidak pernah benar-benar tenang. Beberapa hari setelah kejadian, orang-orang mulai melihat sesuatu. Di malam-malam tertentu, dari puing-puing bekas rumah Burani, terlihat cahaya samar, seperti nyala api kecil yang menyala sendiri, lalu hilang. Lalu muncul lagi. Ada yang bersumpah mendengar suara tangis perempuan saat lewat tengah malam. Ada yang mengaku mendengar ketukan pelan di pintu mereka. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Dan beberapa warga, terutama yang dulu paling sering memfitnah, mulai sakit aneh, demam tinggi, mimpi buruk. Bahkan ada yang berteriak-teriak di malam hari. Seperti orang kesurupan, anak-anak mulai takut lewat jalan itu. Mereka bilang melihat ibu berdaster yang hangus berdiri di ujung gang, menatap mereka dari balik asap. Yang lebih mengerikan, beberapa warga mulai mengaku didatangi dalam mimpi. Mimpi yang sama, Burani berdiri dalam kobaran api, memeluk kedua anaknya dan berkata pelan, "Aku tidak mati, aku dibakar." Kampung itu tahu, mereka telah melakukan dosa bersama. Dosa kolektif yang tak bisa ditebus dengan istighfar semalam. Karena malam itu, ketika rumah Burani terbakar, yang hangus bukan hanya kayu dan dinding, tapi nurani seluruh kampung. Dan apa yang hangus tak selalu mati. Kadang ia bangkit sebagai dendam yang tak bisa dipadamkan oleh hujan atau doa. Mereka pikir semuanya akan selesai setelah pemakaman. Tapi mereka salah. Karena malam itu bukan akhir dari cerita Bu Rani. Justru itu adalah permulaan dari semua teror. Permulaan dari dendam yang mulai menagih satu persatu. Setelah api padam, orang-orang berharap semuanya akan tenang. Bahwa kematian Burani dan Anoka Nania akan mengakhiri semua kegaduhan yang pernah mereka ciptakan sendiri. Warga mulai kembali pada rutinitas, menyapu halaman, berkumpul di warung, kopi, bersenda gurau seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi. Tapi udara kampung itu berubah. Entah sejak kapan, malam jadi terasa lebih dingin dari biasanya. Lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi itu berat, menggantung seperti kabut yang tak terlihat, seolah ada sesuatu yang berdiri di balik pintu. Menunggu minggu pertama setelah kebakaran, gang menuju rumah Burani mulai sepi. Tak ada yang mau lewat situ malam hari. Bahkan Shang pun, orang lebih memilih memutar jauh. Ada rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Seolah ada mata yang terus mengawasi dari balik. Puing-puing rumah yang hitam legam itu, suara-suara aneh mulai terdengar. Kadang, warga mendengar suara langkah kaki di atas genteng. Padahal, tak ada siapapun. Kadang terdengar suara ketukan dari arah belakang rumah, seperti seseorang yang mencari pintu. Tapi saat dicek, tak ada apapun. Tak ada jejak, hanya hawa dingin dan jantung yang berdegup kencang. Lalu, suatu malam, seorang ibu tetangga depan rumah Burani terbangun karena suara tangis anak kecil. Tangis itu lirih, seperti sedang tersesat. Ia mengira itu suara cucunya. Tapi saat ia keluar dari kamar, rumahnya kosong, semua masih tidur.
Tapi suara tangisan itu terus terdengar, semakin dekat, dan kemudian berhenti tepat di depan pintu. Saat ia mendekat untuk membuka, tiba-tiba pintu itu diketuk keras 3 kali. Tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya angin malam dan bau hangus yang menusuk hidung. Keesokan harinya, ia jatuh sakit, demam tinggi, menggigil, dan terus mengigau menyebut nama Bu Rani. Ia bilang dalam tidurnya ia melihat perempuan berdaster terbakar, menggendong anak-anaknya, berdiri di depan ranjang sambil menangis. Itu bukan satu-satunya kejadian. Anak-anak kecil mulai menangis tanpa sebab. Mereka bilang melihat tante hangus berdiri di halaman. Beberapa anak menggambar perempuan berambut panjang dengan mata hitam kosong dan kulit piko-pika seperti arang. Seorang anak bahkan menangis histeris saat digendong ibunya di dekat bekas rumah Bu Rani, menjerit, "Dia di situ, Ma, tante yang bau gosong." Lalu suara gamelan malam mulai terdengar, sangat pelan, seperti berasal dari bawah tanah. Beberapa warga berpikir itu hanya halusinasi, tapi ketika lebih dari 5 rumah mendengar suara yang sama, mereka mulai takut. Teror itu nyata, dan ia tidak memilih waktu. Pak Lurah yang datang ke lokasi mencoba menenangkan warga. Ia membawa ustadz, mengadakan doa bersama, tapi malam setelah doa itu, suara tangisan lebih keras dari sebelumnya. Bukan hanya suara anak-anak, tapi juga suara perempuan yang menjerit panjang, melengking, memekakan telinga. Beberapa warga mengaku tidak bisa tidur. Mereka seperti mendengar suara itu. Di dalam kepala, ada yang menangis, ada yang muntah, ada yang pingsan. Dan kemudian, penampakan itu datang. Seorang pemuda kampung yang biasa jaga ronda malam mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan. Ia mengenakan daster terbakar. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Di kedua tangannya, tergenggam erat 2 tangan kecil yang tampak membusuk. Ia tidak bergerak, hanya menatap, diam, tapi penuh amarah. Pemuda itu kabur ketakutan. Tapi sejak malam itu, ia tak pernah lagi ronda. Bahkan ia tak berani keluar rumah saat malam tiba. Lalu satu persatu warga yang dulu lantang menyebarkan fitnah mulai diganggu. Seorang ibu ditemukan pingsan di kamar mandi. Katanya ia melihat bayangan perempuan di cermin, berdiri tepat di belakangnya. Seorang bapak mengalami kesurupan dan berteriak-teriak minta ampun. Menyebut nama Bu Rani berulang kali. Yang paling menyeramkan adalah saat suara azan terdengar bukan dari masjid, tapi dari arah sumur tua dekat rumah Bu Rani. Azan itu pelan, tetapi nadanya datar dan mengerikan. Tidak seperti azan biasa, melainkan seperti rintihan. Dan siapapun yang mendengar selalu merasa tubuh mereka jadi berat dan dingin seketika. Warga mulai panik. Mereka mencoba menyiram bekas rumah Bu Rani dengan air doa. Tapi malam setelah itu, suara jeritan makin sering terdengar. Bahkan ada yang bermimpi melihat rumah itu utuh kembali, berdiri megah, terang benderang, tapi dipenuhi api dari dalamnya. Seseorang dari luar desa, seorang dukun tua yang tak sengaja lewat, pernah berkata sambil menatap reruntuhan rumah itu, "Dia tidak pergi. Dia masih di sini bersama anak-anaknya." Dan dia belum memaafkan siapapun. Dari sanalah semua orang mulai sadar bahwa kematian Bu Rani bukan akhir cerita, melainkan awal dari sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, dan tak bisa dihentikan hanya dengan doa. Karena yang terbakar malam itu bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya, dan jiwa yang terbakar tidak pernah benar-benar bisa kembali tenang. Kini, kampung itu hidup dalam ketakutan. Orang-orang mulai membisikkan doa tiap kali lewat depan bekas rumah itu. Tak ada yang berani tinggal terlalu malam di luar rumah. Anak-anak dilarang bermain sendiri. Dan suara tangisan itu masih terdengar hingga malam ini. Tangisan dari seorang ibu yang kehilangan segalanya. Tangisan dari 2 anak yang dibakar hidup-hidup oleh diamnya para tetangga. Tangisan dari arwah yang hanya ingin satu hal, keadilan. Dan ketika keadilan tak diberikan, dendam pun akan menagihnya dengan caranya sendiri. Mereka beleng waktu akan menyembuhkan segalanya, bahwa rasa takut akan memudar, bahwa semua hanya butuh waktu agar tenang kembali. Tapi kampung itu salah, karena waktu tak menyembuhkan apapun. Justru waktu membuka pintu bagi kematian. Setelah malam-malam teror yang terus berulang, kampung itu mulai hening. Tapi itu bukan hening yang nyaman. Itu adalah keheningan yang menunggu. Seperti ketika seseorang berhenti bernapas. Bukan karena tidur, tapi karena ada sesuatu yang menempel di dadanya. Menekan, mencekik perlahan. Dan rasa itu menyebar ke seluruh warga satu persatu. Korban pertama adalah Bu Nani, perempuan paruh baya, dulu yang paling keras mulutnya, yang sering menertawakan cara Bu Rani berpakaian, menyebarkan gosip bahwa anak-anak Bu Rani bukan anak sah. Suatu pagi, tubuhnya ditemukan di dalam kamar mandi, dalam posisi terduduk.
Mata terbuka lebar, wajahnya membiru, tidak ada luka, tidak ada darah. Tapi dari mulutnya keluar buih putih dan di cermin kamar mandi ada jejak tangan kecil, bekas dari jari anak-anak. Orang mengira ia kena serangan jantung. Tapi malam sebelumnya, seorang tetangga mendengar suara air menyala-nyala dan seseorang menangis dari dalam rumah, Bu Nani. Tapi ia tak berani mengetuk, takut, dan ketika ditanya, hanya menjawab pelan. Suara tangisnya seperti bukan manusia. Beberapa hari kemudian, Pak Darto, tukang becak yang dulu sering meludah saat lewat depan rumah Bu Rani, ditemukan meninggal di sawah. Kepalanya membentur batu, warga menduga ia terpeleset. Tapi tubuhnya ditemukan dalam posisi telungkup, tangan terbuka, dan di atas punggungnya ada bekas terbakar kecil, seperti telapak tangan anak-anak. Tidak besar, tapi cukup dalam. Dan ketika disemayamkan, istrinya mengaku, malam sebelumnya Pak Darto berteriak dalam tidur, menjerit, menangis, dan menyebut satu nama, Rani. Ampuni aku, Rani, maafkan. Kematian demi kematian mulai terjadi. Tapi yang aneh, semuanya tanpa sebab jelas. Tak ada luka parah, tanda kekerasan. Tapi setiap korban meninggal dengan wajah ketakutan, mata terbuka, seolah mereka melihat sesuatu di detik terakhir hidup mereka. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, Ibu Iyah. Salah satu yang dulu melempari rumah Bu Rani dengan batu, ditemukan meninggal di dapur dengan kepala menancap di wajan. Pak Warto, pensiunan satpam yang dulu ikut menyebar foto editan Bu Rani, ditemukan tewas tersetrum padahal saklar rumahnya tidak rusak. Anak remaja yang dulu membuli anak Bu Rani di sekolah, meninggal tenggelam di sumur. Padahal ia tidak pernah mendekat ke sana sebelumnya. Kematian itu datang seperti bayangan. Tak bisa dicegah, tak bisa diduga. Tak ada pola pasti, kecuali satu. Semua yang pernah menyakiti Bu Rani, satu persatu dipanggil. Dan warga mulai sadar. Ini bukan kebetulan, ini bukan kutukan sembarangan. Ini adalah perhitungan. Balas dendam dari jiwa yang dibakar, dihakimi, dan ditinggalkan. Dan kini, mereka semua hanya bisa menunggu giliran. Ada yang mulai tidur dengan lampu menyala. Ada yang tidak berani lagi keluar rumah selepas maghrib. Ada yang menggantung ayat-ayat Al-Quran di setiap sudut rumah. Tapi semua itu tak berarti. Karena yang datang bukan roh biasa, bukan jin liar, tapi dendam seorang ibu dan dua anak tak berdosa yang dibakar hidup-hidup karena diam dan fitnah mereka. Malam-malam menjadi sunyi dan sesak. Bahkan suara jangkrik pun seakan enggan bersuara. Dan saat angin mulai berhembus, mereka tahu malam itu akan ada. Yang dipanggil lagi, seseorang mengaku melihat bayangan perempuan di atap rumah, duduk, tidak bergerak. Lalu ada yang bilang melihat anak kecil berlari di gang sempit, tertawa, lalu menghilang di balik tembok. Bahkan Pak Ustaz pun mengaku didatangi dalam mimpi. Ia melihat kampung itu terbakar lagi. Tapi kali ini bukan hanya satu rumah, melainkan semuanya. Dan dari tengah kobaran api, Bu Rani berdiri. Matanya merah, mulutnya tersenyum, tapi tubuhnya hangus. Dan ia berkata pelan, "Kalian pikir aku sudah mati? Aku cuma sedang menunggu giliran kalian." Warga sudah tidak bisa tidur tenang. Bahkan siang pun terasa seperti malam. Suara teriakan, ketukan, bau hangus dan isak tangis terus menghantui kampung itu. Dan dari antara semua ketakutan itu, ada satu pertanyaan yang tak berani mereka ucapkan. Siapa selanjutnya? Karena mereka tahu ini belum selesai. Ada nama-nama yang belum disentuh. Masih ada dosa-dosa yang belum terbayar. Dan arwah Bu Rani tidak akan berhenti sebelum semuanya genap. Sebelum semua yang dulu tertawa, ikut menangis dalam kubur. Dari semua wajah yang ketakutan, dari semua nama yang bergetar menunggu giliran, satu nama selalu disebut-sebut, tapi belum tersentuh. Pak RT, ia bukan sekadar tokoh masyarakat. Ia adalah orang yang paling awal mengulurkan tangan. Don Yang pertama menariknya kembali. Yang awalnya tampak peduli, tapi akhirnya ikut mencaci. Dan semua warga tahu, jika ada orang yang paling layak dihukum oleh arwah Bu Rani, maka itu adalah dia. Sejak kematian Bu Rani dan anak-anaknya, Pak RT berubah. Ia tak lagi lantang bicara, tak lagi memimpin rapat. Bahkan untuk sekadar muncul di warung saja jarang. Wajahnya terlihat semakin tirus, matanya sayu, seperti orang yang tak tidur bermalam-malam. Istrinya bilang, tiap malam suaminya mengigau, berkeringat, kadang menangis, kadang tertawa. Dan lebih dari sekali, ia memanggil-manggil nama Rani dalam tidurnya. Don Yang lebih. Malam-malam itu bukan hanya mimpi. Ia mulai melihat sosok perempuan di depan jendela kamarnya. Diam, berdiri mematung, hanya menatap. Kadang sosok itu membisikkan sesuatu, kadang tidak. Tapi tatapannya selalu sama, penuh tuduhan,
penuh luka, penuh dendam. Pak RT mencoba lari dari semuanya. Ia mulai mengadakan pengajian, mendatangkan ustadz, menyuruh warga membaca doa bus. Tapi semua itu hanya seperti menaburkan air ke atas bara, tak memadamkan, hanya menunda. Hingga suatu malam, saat kampung sedang lengang karena listrik padam, Pak RT duduk di ruang tamunya. Hanya ada cahaya lilin kecil, istrinya, dan anak-anaknya sudah tidur. Dan di sanalah suara itu datang. Bukan dari luar, bukan dari belakang rumah, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Pelan, lembut, suara yang dulu pernah ia dengar saat mengantar sembako ke rumah Bu Rani. Di tahun pertama ia jadi ketua RT, suara itu memanggil namanya. Pak Surya. Ia terdiam, tak berani menoleh. Tapi perlahan, suhu ruangan menjadi dingin, nafasnya memburu. Ia bangkit, tapi langkahnya berat. Tubuhnya gemetar, dan saat ia memutar kepala ia melihatnya. Bu Rani berdiri di pojok ruangan, wajahnya pucat, rambutnya panjang basah, daster putihnya penuh luka terbakar. Dan di sampingnya, dua anak kecil menggenggam tangannya. Semuanya menatap Pak RT, tidak berkata apapun, hanya menatap, dan dari mata mereka, air hitam menetes. Tanjizet yang tak bersuara. Pak RT berteriak, tapi suaranya tak keluar. Ia mencoba lari, tapi langkahnya tak kuat. Ia jatuh, merangkak, memanggil istrinya, tapi tak ada yang bangun. Ia terus merangkak keluar rumah, keluar ke jalan kampung. Tapi saat ia membuka pintu, ia tidak menemukan jalan. Yang ada hanyalah kabut hitam, pekat, gelap, dan dalam kabut itu terdengar suara tawa, suara tangis, suara jeritan, suara yang dulu pernah ia dengar dari warga yang sudah mati. Dan setelah itu, Pak RT hilang. Bukan dalam mimpi, bukan dalam penglihatan, tapi sungguh-sungguh hilang. Paginya, istrinya mendapati rumah kosong. Pintu terbuka, tak ada jejak kaki, tak ada jejak darah, tak ada kerusakan. Hanya satu hal yang tertinggal di ruang tamu. Taplak meja lama milik Bu Rani yang entah bagaimana bisa ada di sana. Warga geger. Pencarian dilakukan, polisi datang. Semua sudut kampung disisir, tapi tidak ditemukan satupun petunjuk. Seolah-olah Pak RT ditelan bumi. Beberapa orang menduga ia melarikan diri karena tekanan batin. Tapi istrinya tahu, itu bukan pelarian, penjemputan. Dan sejak hari itu, gang menuju rumah bekas Bu Rani semakin sunyi. Tak ada yang berani mendekat. Kabarnya, suara langkah dan jeritan kadang masih terdengar dari sana. Dan mereka bilang, arwah Bu Rani masih gentayangan, tapi sekarang tidak lagi menangis. Ia tersenyum, karena satu demi satu, mereka telah dibawa. Dan ketika Pak RT lenyap, itu bukan akhir. Itu adalah pengingat bahwa bagi orang-orang yang pernah menyakiti dengan diam, menghakimi tanpa bukti, dan berpaling saat seseorang butuh pertolongan, keadilan akan datang, entah lewat manusia atau lewat arwah yang tak pernah diberi kesempatan untuk damai. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi dunia gaib apalagi saat dunia itu sudah terusik oleh dendam yang membara. Setelah serangkaian kematian misterius, gangguan malam yang tak kunjung berhenti, dan lenyapnya Pak RT tanpa jejak, warga Akurnia sepakat memanggil seseorang. Bukan ustadz, bukan pemuka agama, tapi seorang yang dikenal bisa melihat dan berbicara dengan mereka yang sudah mati. Namanya Mbah Seno, paranormal tua dari luar kota, yang sudah puluhan tahun menangani kesis-kesis gangguan tak kasat mata. Datang dengan wajah datar, pakaian sederhana, dan mata yang seperti bisa menembus kabut. Ia tidak banyak bicara saat tiba di kampung itu, hanya menatap sekeliling dan tersenyum tipis. Tempat ini sudah lama tidak suci, katanya. Malam itu dilakukan penerawangan, tepat di bekas rumah Bu Rani, yang kini tinggal puing-puing gosong dan tanah mati. Warga berdiri dari jauh, tak satu pun berani mendekat. Mbah Seno duduk di tengah tanah itu, membakar dupa dan menutup matanya. Doa-doa ia lantunkan dalam bahasa yang tak dimengerti. Tangannya gemetar, dahinya berkeringat, dan tiba-tiba ia berhenti. Matanya terbuka pelan, mulutnya menyeringai ngeri. Dia masih di sini. Tapi bukan hanya itu. Mbah Seno bilang, Bu Rani tidak sendiri. Arwahnya tidak hanya membawa dua anaknya, tapi juga telah membangkitkan sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, entitas yang terbentuk dari rasa sakit, amarah, dan pengkhianatan kolektif yang kalian hadapi sekarang. Bukan hanya arwah penasaran, tapi kekuatan dendam yang sudah berubah wujud. Ia menyebutnya sebagai bayangan darah, roh kolosal yang tercipta dari banyaknya rasa sakit yang tidak diselesaikan. Dan arwah Bu Rani, katanya, telah menjadi semacam jembatan. Ia adalah sumber, tapi juga wadah. Dalam penglihatannya,
Mbah Seno melihat kejadian malam kebakaran itu, tapi tidak seperti yang diberitakan warga. Ia melihat Burani tidak langsung terbakar, ia dikunci dari luar. Rumahnya disiram minyak tanah, dan yang lebih mengerikan, ada lebih dari satu orang yang terlibat. Dia dibunuh secara perlahan, dengan sadar. Darah Burani menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Ayame dalam amarah yang tak terbendung. Dan di detik terakhir sebelum nyawanya lepas, ia berjanji, aku akan datang untuk kalian, semua yang diam, semua yang pura-pura tidak tahu. Mbah Seno menggambarkan bahwa arwah Burani kini tidak bisa kembali ke alamnya. Ia terjebak antara dunia dan kematian karena pintu maaf tidak pernah dibukakan untuknya. Dan kini, ia menjelma sebagai penagih. Ia mencatat semua nama, semua wajah, semua bisikan kejam yang dulu pernah melukai. Dan satu persatu ia akan datang. Mbah Seno gemetar saat menjelaskan itu. Bahkan ia mengaku tidak sanggup menyentuh tanah. Di tempat itu lebih dari 1 jam. Energinya sangat gelap. Bahkan tanahnya sudah tidak bisa menumbuhkan apapun. Dan saat malam itu selesai, saat semua warga sudah kembali ke rumah dengan wajah pucat pasi, Mbah Seno memanggil salah satu tokoh kampung. Ia berbisik pelan, kalian harus akui dosa kalian. Kalau tidak, kalian akan hilang satu persatu. Dan tidak ada doa yang bisa menahan dia. Lalu, ia pergi, tak menoleh ke belakang, tak meminta bayaran. Hanya berkata satu kalimat sebelum meninggalkan kampung. Dia tidak minta dikasihani. Dia minta ditegakkan kebenaran. Dan sejak malam itu, suara-suara semakin sering terdengar. Tangisan anak-anak, derap kaki di atap, suara perempuan bernyanyi. Di sumur, bahkan kabarnya, beberapa warga yang dulu membela diri mulai kehilangan akal, bicara sendiri, tertawa di tengah malam, dan akhirnya meninggal dengan cara yang misterius. Warga tahu, Mbah Seno tidak berbohong. Apa yang dilihatnya bukan rekayasa, karena sekarang mereka bisa merasakannya sendiri. Bayangan itu nyata, dan satu-satunya jalan keluar bukan doa, bukan pengusiran, tapi pengakuan. Sayangnya, tak semua orang siap menghadapi kenyataan. Dan selama itu belum dilakukan, arwah Burani akan terus datang, akan terus mengetuk, akan terus menatap, sampai seluruh kampung ikut terkubur dalam luka yang mereka ciptakan sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang kematian yang tragis, bukan hanya tentang arwah yang gentayangan, atau kutukan yang menelan satu persatu warga. Ini adalah cerita tentang luka-luka yang tidak berdarah, tidak terlihat, tapi menghancurkan perlahan, dan mematikan dalam diam. Burani bukan siapa-siapa, hanya seorang janda, seorang ibu, seorang perempuan yang mencoba bertahan hidup di tengah masyarakat kecil yang penuh syakwa sangka. Ia tidak meminta dipuja, tidak ingin dikasihani. Ia hanya ingin hidup dengan tenang, mengasuh anak-anaknya, menjalani hari tanpa dibebani pandangan curiga dan bisikan penuh kebencian. Tapi itu pun terlalu sulit. Lidah orang-orang lebih tajam dari sembilu. Tangan mereka mungkin tidak pernah menyentuh Burani dengan kekerasan, tapi perkataan mereka menusuk lebih dalam dari belati. Diam mereka jauh lebih mematikan daripada pukulan. Karena ketika seseorang diperlakukan seolah-olah ia najis, ketika seluruh lingkungan menatapnya seolah ia aib, maka perlahan jiwanya akan mati. Dan saat jiwa itu terbakar, ia bisa bangkit sebagai sesuatu yang tak lagi bisa disebut manusia. Jangan pernah remehkan luka batin, karena luka itu tidak terlihat, tidak membekas di kulit, tapi ia menumpuk bertahun-tahun, melekat dalam ingatan. Dan ketika luka itu mencapai batas, ia bisa menjadi dendam. Dendam yang lebih kuat dari kematian. Apa yang terjadi di kampung itu bukan sekadar fenomena gaib. Itu adalah hasil dari ketidakpedulian bersama. Hasil dari budaya membungkam. Dari kebiasaan menghakimi sebelum mengenal. Dari rasa bangga menjadi penonton penderitaan orang lain. Dan ikut tertawa saat ada yang jatuh. Burani tidak dilukai oleh satu orang. Ia dilukai oleh semua yang memilih diam, oleh mereka yang pura-pura tidak dengar saat fitnah dilontarkan, oleh mereka yang tak pernah menyapa, hanya menatap dari balik jendela, dan di balik kematiannya yang tragis ada pertanyaan yang tak terucap. Berapa banyak lagi Burani di luar sana? Berapa banyak perempuan yang terluka, tapi tidak pernah didengar? Berapa banyak ibu yang menahan tangis, hanya agar anaknya bisa tetap tersenyum? Kita hidup di dunia yang cepat menghakimi, terlalu mudah menuduh, terlalu sulit memahami, dan saat seseorang tak sanggup lagi bicara, kita menyebutnya lemah. Padahal mungkin dia hanya lelah. Lelah bertahan sendiri. Arwah Burani mungkin tidak akan pernah benar-benar tenang.
tapi bukan karena ia jahat, melainkan karena tidak ada yang memberinya keadilan saat masih hidup. Dan ketika dunia tak memberi ruang untuk suara korban, maka suara itu akan tetap bergema dari tempat lain, dari balik kabut, dari balik pintu, dari balik tangisan yang dulu diabaikan. Jangan pernah anggap enteng luka batin, karena tidak semua orang yang tersenyum itu baik-baik saja, dan tidak semua yang diam berarti tak tersiksa. Terkadang, orang yang paling hancur adalah mereka yang tak pernah bicara apa-apa. Dan saat mereka hilang, barulah kita sadar, yang kita remehkan dulu adalah satu-satunya orang yang hanya ingin dimengerti. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Lorong Gaib. Jika kisah ini membuatmu berpikir atau merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah kamu sadari, jangan diam, karena luka batin bisa terjadi pada siapa saja. Dan kadang, mereka yang paling tampak kuat justru paling dekat dengan kehancuran. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, jangan pernah abaikan air mata seseorang, karena bisa jadi itu adalah awal dari kisah gaib yang belum selesai.